Pada waktu itu saya satu pun mobil belum punya. Berarti 1 tahun yang lalu toh. Tahun ini saya itu memang belum pernah beli mobil. Tapi di rumah saya itu kalau piro tahun hitung 15 enek saat ini. Nggih, tahun lalu nggak punya, jenengan ke sana itu. Tak kira jenengan mau ngasih mobil, ternyata tidak. Loh, iya, tahun ini ada 15 dikasih orang semua, nggak minta saya. Sampai ini yang tak pakai ini AG1 ST ini dikasih orang ini. Di rumah itu kendaraan 1 tahun mendapatkan 15 mobil. Seorang yang melihat video ini setidaknya, seorang yang jujur ya pada hatinya sendiri, setidaknya akan mengalami 2 tingkah perasaan. Perasaan yang pertama bahwa dia akan tidak suka atau bisa dibilang benci pada nikmat yang diberikan kepada Gus Ikdam, kemudian ingin nikmat itu hilang darinya. Ini disebut sebagai hasad. Kemudian tingkah kedua, hatinya merasa tidak ingin nikmat itu hilang dari Gus Ikdam, juga tidak benci nikmat tersebut ada pada Gus Ikdam, tetapi dia ingin mendapat nikmat yang sama. Ini disebut sebagai ghibthah atau munafasah. Biasa disebut kadang munafasah begitu ya. Jadi 3 lafal ini memang hasad, ghibthah, munafasah kadang disebut dalam teks agama dan tempatnya kadang saling tukar menukar, tetapi kita tidak perlu merasa risau dan itu bisa kita lacak karena kita sudah mengetahui hakikat yang pertama tadi, bahwa hasad adalah benci kepada nikmat yang diterima orang lain dan ingin nikmat itu hilang darinya. Itulah had atau definisi dari hasad. Maka jika ada pemakaian istilah yang terbalik dari hasad, ghibthah atau munafasah, itu kita sudah tahu, oh ini yang dimaksud hasad, ini yang dimaksud ghibthah, ini yang dimaksud sebagai munafasah. Kemudian jika kita mengalami atau merasakan hal yang pertama, maka ketahuilah bahwa kita telah masuk ke dalam larangan yang dilarang oleh agama. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa hasad memakan segala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, seorang mukmin itu paling ya ghibthah, tetapi seorang munafik itu hasad. Jika panjenengan mendapati di hati panjenengan ada rasa hasad, maka ketahuilah panjenengan telah masuk ke dalam golongan orang munafik. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan bukan terus berbangga, oh saya menjadi orang munafik. Bukan seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah berjuang. Selagi masih ada nafas di kandung badan, maka kita harus berjuang. Atau dalam teks agamanya berjihad. Berjihad melawan hawa nafsu. Karena sebenarnya yaitu memang nafsu ya. Maka kita harus berjuang menghilangkannya. Untuk menghilangkan perasaan hasad ini, kita harus tahu dengan sebenar-benarnya tahu bahwa hasad itu selain dilarang oleh agama, selain dilarang oleh Allah, oleh Rasulnya, hasad itu sangat berbahaya. Berbahaya bagi dunia kita, juga berbahaya bagi agama atau akhirat kita. Berbahaya di dunia kita karena apa? Karena hasad itu akan menghilangkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang didapat bisa hilang karena hasad. Kebahagiaan kita sirna oleh hasad. Tadinya sudah senang mempunyai rumah yang sederhana, yang cukuplah didiami anak, istri, dan cucu. Tetapi kemudian ketika melihat rumahnya Habib Bahar yang bak istana, kita merasa hasad dan merasa perlu untuk seperti itu. Nah, ya, itu akan menghilangkan rasa syukur kita, menginginkan sesuatu yang berlebih. Kemudian ada rasa benci kita kepada beliau.
Kenapa beliau seperti itu? Nikmatnya kok mudah banget didapatkan. Kenapa dia kok pamer seperti itu? Kepada Gus Ikdam juga seperti itu. Kenapa dia ketika menaiki atau mengendarai mobil sport, kenapa diunggah ke media sosial? Kenapa membicarakan nikmat-nikmat yang banyak itu? Apakah dia tidak tahu bahwa di sini, bahwa di sana, bahwa di sana banyak orang yang satu kendaraan pun tidak punya. Bahkan orang tersebut sudah berdoa siang malam, sudah berusaha siang malam, banting keringat, peras tubuh, tetapi tidak bisa mendapatkan semua itu. Apakah Gus Idam tidak punya perasaan? Komentar-komentar seperti itu hanya akan menyakiti panjenengan sendiri. Karena apa? Karena bagaimanapun panjenengan berkomentar, Gus Idam akan terus berjalan dengan kenikmatan-kenikmatannya, sedang panjenengan terjatuh kepada palung kesedihan. Sehingga panjenengan akhirnya mengumpat-ngumpat, memberi komentar yang tidak karuan. Karena komentar kita sebenarnya adalah cerminan hati kita. Komentar panjenengan di medsos itu, apalagi yang akun-akun second, akun-akun fake, itu biasanya komentarnya benar-benar dari cerminan hati. Selain membahayakan bagi dunia kita, juga membahayakan akhirat kita, membahayakan agama kita. Karena apa? Karena sebenarnya jika kita hasad itu kita membenci takdir yang berjalan kepada orang yang kita hasadi. Seperti tadi Gus Ikdam ya. Jika kita hasad kepada Gus Ikdam, itu sejatinya kita sedang membenci ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali yang sekarang sedang berlaku. Siapalah kita sehingga berani membenci ketetapan Allah? Maka hasad ini sebagai wujud kebencian kita kepada ketetapan Allah, atau hakikatnya kita membenci ketetapan Allah, tidak ridho kepada apa yang telah dibagikan oleh Allah, itu adalah cedera yang menciderai tauhid kita. Itu harus segera kita perbaiki. Jika tidak, dan itu sampai di bawah mati, maka itu akan sangat-sangat berbahaya. Kita akan dihukum atas itu. Karena apa? Karena sejatinya seorang muslim adalah seorang yang pasrah. Muslim itu maknanya pasrah. Pasrah, rela kepada Allah. Rela kepada Allah berarti kita rela ridho kepada ketetapan-ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan seorang Gus Ikdam menjadi penceramah kondang, menjadi penceramah yang dicintai oleh jutaan umat, menjadi penceramah yang berlimpah nikmat. Maka kita harus menerima ketetapan itu sebagai ketetapan Allah yang harus terjadi. Apapun itu harus kita terima dengan rela hati. Itulah sifat seorang muslim. Kemudian setelah kita mengetahui hakikat itu, semestinya kita telah merasa jijik kepada hasud, jijik kepada rasa dengki kita, jijik kepada rasa iri hati kita, sehingga otomatis kita akan menghilangkannya. Oh, ini sangat berbahaya dan sangat membahayakan akhirat saya, maka saya harus menghilangkannya. Seketika itu, ketika panjenengan melihat Gus Ikdam, maka merasa senang. Oh ya, itu sudah ketetapan Allah untuk mewujudkan tanda kekuasaan Allah yang sudah ditulis sejak zaman azali. Kemudian setelah itu, maka amalan selanjutnya adalah menekankan diri sendiri untuk selalu berkomentar baik. Walaupun panjenengan tidak menginginkan postingan-postingan tersebut lewat di beranda panjenengan, tetapi kemudian beranda itu lewat, paksa untuk berkomentar baik, paksa untuk memuji dengan segala kebaikan, paksa untuk berkomentar baik. Jika tidak, jangan berkomentar. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.